fisik pada bayi itu dilakukan setelah dilakukan anamnesa ya. Sebelum pemeriksaan fisik, jangan lupa untuk cuci tangan dulu. Bisa menggunakan cuci tangan dengan air mengalir ataupun bisa menggunakan hand rub. Kita lap dengan menggunakan tisu. Cuci tangan, kita menggunakan handscoon. Prinsip dari pemeriksaan fisik adalah bersih ya. Kita gunakan handscoon. Handscoon ini upayanya adalah melindungi kita ya. Kemudian kita buka bajunya. Jadi kondisi pada bayi baru lahir ketika setelah dilahirkan tentunya bayinya tidak menggunakan baju. Tetapi saat ini kita kasusnya adalah bayi yang usia 2 hari. Jadi dia kunjungan ulang, kemudian dia belum memakai baju sehingga kita buka bajunya. Pada waktu melakukan pemeriksaan fisik, pastikan ruangannya hangat, kemudian tempatnya datar dan tidak berbahaya untuk bayi. Setelah bajunya kita buka, gedung bisa tetap ditaruh sini ataupun kita bisa ganti. Kemudian pemeriksaan fisik kita adalah dari atas sampai ke bawah, gitu ya. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik kita harus melakukan pemeriksaan yang namanya antropometri. Pemeriksaan antropometri itu meliputi berat badan, panjang badan, kemudian lingkar kepala dan lingkar lengan atas. Ukur berat badannya dulu. Pastikan timbangannya sudah di angka 0. Sudah di angka 0, terus kita timbang. Berat badan normal untuk bayi baru lahir adalah 2.500 sampai 3.000 gram. Kemudian kita lakukan pengukuran panjang badan. Kebetulan di sini panjang badannya tidak melebihi. Panjang badan normal adalah 47 cm minimal ya. Setelah kita lakukan penimbangan dan pengukuran tinggi badan, panjang badan, kita lakukan pengukuran kepala. Ada pengukuran kepala ada 4, tapi yang biasa kita lakukan adalah pengukuran kepala fronto occipito. Ya, jadi dari fronto ke occipito kita ukur. Ukuran normalnya biasanya 34 sampai 35 cm. Kemudian kita ukur lingkar dada. Lingkar dada pada bayi itu 1 sampai 2 cm lebih pendek daripada lingkar kepala. Baik. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan lingkar lengan atas dengan menggunakan pita lila ataupun bisa dengan menggunakan Medline. Ukuran normal lingkar lengan atas bayi lebih dari 11 cm. Untuk pengukuran lila pada bayi itu tidak harus sebelah kiri atau kanan gitu ya. Jadi tidak harus ke tangan yang dominan karena bayi masih aktivitasnya masih sama kanan dan kiri.
Selanjutnya kita lakukan pengukuran vital sign. Vital sign pada bayi terdiri dari pengukuran suhu, kemudian pengukuran pernafasan dan pengukuran nadi. Suhu pada bayi yang normal itu adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Ya, suhunya adalah 36,8 derajat Celcius, jadi normal. Kemudian kita ukur nafas bayi. Pengukuran nafas bayi bisa dengan dipegang perutnya seperti ini atau kita bisa amati. Untuk pernafasan bayi di sekitar 30 sampai 60 kali per menit untuk normalnya. Kemudian untuk nadi bayi bisa kita cek nadinya atau kita bisa menggunakan denyut jantung bayinya dengan menggunakan stetoskop. Untuk normalnya adalah lebih dari 100 kali per menit dan kurang dari 160 kali per menit, jadi 100 sampai 160 kali per menit. Semakin bayi besar, jadi semakin banyak usianya, semakin berkurang untuk frekuensi nadi dan frekuensi pernafasannya. Baik, setelah kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, kita lakukan pemeriksaan fisik pada bayi mulai dari kepala. Kepala yang kita lihat, kita secara inspeksi dan palpasi. Secara inspeksi itu besarnya kepala itu apakah mesosepal, kemudian mikrosepal ataupun makrosepal. Normalnya adalah mesosepal atau ukurannya normal. Kemudian kalau mikrosepal ukurannya jauh lebih kecil dari ukuran normalnya, dan makrosepal ukurannya adalah jauh lebih besar dari ukuran normalnya. Ini bisa terlihat pada saat tadi pada pengukuran lingkar kepala. Terus pada saat kita palpasi, kita lihat untuk ini apa namanya, ubun-ubun, ya, ubun-ubunnya ini apakah dia datar, kemudian cekung ataupun cembung. Normalnya adalah datar. Ketika cekung, ini adalah tanda-tanda dehidrasi. Kalau cembung itu adanya tekanan intrakranial. Kemudian kita cek untuk suturanya. Suturanya ini apakah ada tumpang tindih di sutura? Normalnya tidak ada tumpang tindih. Kemudian untuk rambutnya kita lihat apakah ada persebaran rambut yang merata atau tidak. Begitu. Kemudian untuk di kepala juga untuk bayi baru lahir kita lihat apakah ada benjolan di ubun-ubun kecil. Di sini sekitar ubun-ubun kecil, benjolannya itu benjolan berupa ada cairan atau cairan darah, cairan bukan darah dan cairan darah. Ketika benjolan itu cairannya isinya darah, itu bisa disebut dengan sepal hematom. Tetapi kalau bukan darah isinya dan batasnya tidak tegas, itu namanya kaput saksedemum. Normalnya tidak ada, seperti itu. Kemudian untuk yang telinga kita lihat telinganya ada dua atau tidak, kemudian simetris atau tidak. Normalnya adalah simetris dan ada dua. Simetris artinya kanan dan kirinya sama ya letaknya. Kemudian pengeluaran pada telinga ada tidak gitu ya, pengeluaran nanah ataupun pengeluaran yang lainnya. Apakah ada pengeluaran serumen pada telinganya. Kemudian kita pegang di sebelah belakang telinga ini, apakah ada pembengkakan di belakang telinga atau tidak. Normalnya memang tidak ada pembengkakan pada belakang telinga. Untuk pemeriksaan pada mata yang kita lihat adalah matanya ini strabismus atau tidak. Biasanya strabismus itu disebabkan karena kelemahan pada otot bayi, karena dia bayi baru lahir ya. Biasanya akan sembuh untuk beberapa minggu setelah kelahiran, seminggu sampai 2 minggu. Namun kalau misalnya dalam waktu 1 minggu sampai 2 minggu itu masih strabismus atau juling, itu kita harus konsultasikan ke dokter spesialis mata.
Di mata kita juga meriksa yang namanya refleks pada mata ya. Mata itu ada refleks burning atau refleks mengikuti arah cahaya. Ya, bayi normalnya adalah pupilnya itu mengikuti arah cahaya. Kemudian refleks eye blink. Eye blink itu ketika kita goyang-goyangkan seperti ini, dia akan kedip-kedip. Kemudian refleks papillary. Ketika cahaya didekatkan, itu pupilnya akan mengecil, tapi ketika kita jauhkan cahayanya, cahaya pada senter kita jauhkan, dia pupilnya akan membesar. Kemudian di mata kita juga melihat skleranya warnanya apa, ya. Normalnya adalah warna putih. Jika kuning itu adalah bayi kemungkinan icterus, ya. Kemudian jika merah berarti ada infeksi pada mata. Dan apakah ada nanah yang keluar dari mata. Kemudian di hidung. Di hidung ini kita lihat di septum. Septum itu di tengah-tengah antara lubang, gitu ya. Jadi batas antara lubang kanan dan lubang kiri itu adalah septum. Septumnya utuh atau tidak, gitu ya. Normalnya adalah utuh sehingga membentuk dua lubang. Terus di hidung, ketika kita lihat apakah ada gerakan cuping hidung atau tidak. Gerakan cuping hidung adalah gerakan kempas-kempis ketika waktu bernafas, itu cuping hidungnya akan terlihat kempas-kempisnya. Nah, selanjutnya di hidung juga kita lihat pengeluarannya, apakah ada sekret di hidung atau tidak. Normalnya tidak ada. Untuk di daerah mulut, kita lihat mulutnya ya. Mulutnya ini utuh atau tidak. Ketika tidak utuh atau terbelah, itu namanya labioskisis. Dan kita bisa lihat sampai ke langit-langit pada mulut. Ketika dia tidak utuh, namanya labiopalatoskisis, gitu ya. Jadi kalau mulut sampai ke langit-langit mulutnya tidak utuh, itu namanya labiopalatoskisis. Tetapi kalau hanya mulutnya saja yang tidak utuh atau terbelah, namanya labioskisis. Nah, normalnya tidak ada. Kemudian pada mulut di sini juga ada refleks yang namanya ya. Refleks pada mulut itu ada refleks rooting. Refleks rooting adalah ketika kita pegang salah satu pipinya, itu dia menoleh ke rangsangan. Itu ketika kita pegang ke pipi kiri, dia akan menoleh ke kiri. Ketika kita pegang ke kanan, dia akan menoleh ke kanan. Itu namanya refleks rooting. Nah, di mulut juga ada refleks yang namanya refleks sucking, yaitu refleks menghisap. Nah, kita bisa lihat pada saat menyusu, dia mau nggak menghisap puting ibu. Terus refleks menelan, itu namanya refleks swallowing. Pada saat menyusu dia bisa menelan, nah itu namanya refleks swallowingnya positif. Terus yang kita lihat adalah di leher bayi. Leher bayi ini adakah pembesaran kelenjar limfa. Jadi kelenjar limfa terletak di sekitar sini ya. Pembesaran kelenjar limfa. Kemudian apakah ada pelebaran vena jugularis terletak di sini? Terus apakah ada pembesaran kelenjar gondok di situ ya? Terus di leher juga ada yang namanya reflectonic neck. Jadi reflectonic neck kita caranya bisa angkat bayi seperti ini, dia kepalanya seolah-olah mengangkat. Itu turn neck positif. Atau kita bisa angkat tangannya yang satu ke atas, yang satu ke samping seperti ini. Ketika reflectonic neck-nya positif, dia akan menoleh ke tangan yang disampingkan gitu ya. Jadi seperti ini. Kalau tangan, misalnya saya bayi, tangannya ditaruh ke atas, tangan kanannya di samping, dia akan menoleh ke kanan. Kalau seperti ini, dia akan menoleh ke kiri. Itu namanya reflectonic neck positif. Selanjutnya adalah pemeriksaan pada dada. Kita lihat bernafasnya di dada, apakah ada retraksi dinding dada atau tidak. Retraksi dinding dada itu adalah cekungan pada saat dia bernafas. Normalnya tidak ada. Ketika ada retraksi dinding dada pada saat dia bernafas, kemungkinan ada infeksi pernafasan di sana. Terus
pada saat pemeriksaan dada kita juga bisa menggunakan yang namanya ini stetoskop untuk menentukan adanya wheezing pada saat kita periksa. Nah, wheezing itu adalah bunyi selain detak jantung. Nah, pada saat bernafas kita juga bisa dengarkan apakah memang nafasnya itu bersih atau ada bunyi seperti stridor ya. Stridor itu kalau bunyinya nah seperti itu. Ketika bayi itu nafasnya kok bunyinya seperti itu, berarti dia ada permasalahan pada sistem pernafasannya. Nah, selanjutnya di dada juga kita lihat puting susunya itu simetris atau tidak ya. Jadi puting susunya simetris atau tidak. Selanjutnya kita ke perut ya, perut. Di perut ini kita raba ketika bayinya tidak menangis, berarti perutnya adalah lembek atau tidak keras gitu ya. Tetapi ketika menangis dia akan cenderung lebih keras. Namun ketika kita raba posisinya bayi tidak menangis tetapi perutnya keras, kita harus curiga apakah memang ada permasalahan di daerah abdomennya. Terus di tali pusat. Di tali pusat di sini bayi baru lahir biasanya dia masih ada tali pusatnya. Kita lihat tali pusatnya masih basah, kering atau belum gitu ya. Kalau misalnya masih basah, kita lihat berapa hari dia ya. Kalau sudah 1-2 hari kok 3 hari kok masih basah, kita perlu waspada. Apakah memang perawatan tali pusatnya bermasalah? Biasanya kalau masih basah juga ada permasalahan kemerahan di sekitar tali pusat. Nah, ketika misalnya kita lihat di sekitar tali pusat kok ada tanda kemerahan di sekitar tali pusat ataupun ruang merah sampai ke dinding ke dinding perut, itu ada infeksi. Nah, itu harus kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan pengobatan. Nah, untuk normalnya tali pusat itu akan lepas sekitar usia bayi 5 hari itu akan lepas. Kemudian di genital ya. Di sini kebetulan genitalnya adalah perempuan. Nah, ketika perempuan itu pada bayi perempuan itu labia minornya masih menyatu di labia mayornya. Jadi tidak akan terlihat labia minor sendiri seperti orang dewasa. Terus kita lihat apakah uretranya berlubang atau tidak, bisa ditandai dengan bayi sudah BAK. Terus di anusnya berlubang atau tidak ditandai dengan keluarnya mekonium atau ketika sudah dewasa dia BAB. Lanjut ke ekstremitas. Di ekstremitas di sini kita bisa lihat ekstremitasnya ada pergerakan aktif atau tidak, tonus otot itu positif atau tidak, bisa dilihat dari ketika dia menangis, dia bergerak, kemudian dia ngolet dan sebagainya. Kemudian di sini ada refleks palmar namanya ya. Refleks palmar adalah pada saat tangan kita meletakkan di telapak tangan bayi, dia akan menggenggam seperti ini. Ini namanya refleks palmar. Di ekstremitas atas kita juga bisa menggunakan refleks yang namanya refleks Moro. Kita gebrak seperti ini atau kita tarik kain di bawah bayi, dia akan seperti kaget. Nah, tangannya ke atas, kakinya ke atas, itu refleks Moro positif. Nah, kemudian di kaki sebelum di kaki tadi di jari kita lihat jarinya, setiap tangan jarinya ada 5. Jika lebih dari 5 namanya polidaktili. Kemudian di ekstremitas bawah itu ada kaki. Kaki di sini kita lihat jarinya apakah lengkap 5. Normalnya adalah masing-masing kaki 5. Kemudian di kaki kita lihat yang namanya refleks plantar dan refleks Babinski. Plantar adalah kita goreskan tangan kita seperti ini. Jadi ketika misalnya ini pura-puranya kaki, kita goreskan seperti ini, dia akan jepak seperti ini ya. Terus kalau Babinski seperti ini, dia akan lingkup seperti ini.
Jadi seperti ini dan seperti ini, begitu. Nah, selanjutnya kita lihat di punggung belakang ya, apakah ada benjolan di punggung belakang. Kalau jika ada benjolan, bisa disebut spina bifida. Ya.